Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal 24. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang pimpin. Amin. Keluaran 24, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu, akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Musa di Gunung Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku, ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin. Pasal ini menceritakan tentang perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel di Gunung Sinai, serta bagaimana Musa naik ke gunung untuk menerima firman Tuhan. Pasal ini menegaskan hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Berikut beberapa maknanya adalah, perjanjian antara Tuhan dan umatnya, ayat 1-8. Bangsa Israel berjanji akan melakukan semua firman Tuhan. Musa menuliskan firman Tuhan dan memercikkan darah korban sebagai tanda perjanjian. Maknanya, hubungan dengan Tuhan adalah hubungan perjanjian, yang membutuhkan komitmen dan ketaatan dari manusia. 2 darah sebagai tanda pengikat perjanjian, ayat 8. Musa memercikkan darah kepada bangsa Israel sebagai tanda bahwa perjanjian itu resmi di hadapan Tuhan. Maknanya, darah melambangkan pengorbanan dan keseriusan komitmen dalam hubungan dengan Tuhan. 3 pemimpin mendekat kepada Tuhan, ayat 9-11. Musa, Harun, Nadab, Abihu,
Dan 70 tua-tua Israel naik ke gunung dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Maknanya, Tuhan mengizinkan manusia mendekat kepadanya, tetapi tetap dengan hormat dan kekudusan. 4. Kemuliaan Tuhan di Gunung Sinai. Gunung Sinai diselimuti awan dan kemuliaan Tuhan tampak seperti api yang menyala. Maknanya, kehadiran Tuhan menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemuliaannya yang luar biasa. Musa dipanggil lebih dekat kepada Tuhan, ayat 12 dan 18. Musa naik lebih jauh ke gunung untuk menerima loh batu yang berisi hukum Tuhan. Maknanya, Tuhan memanggil pemimpin untuk mendengar firman-Nya secara khusus agar dapat membimbing umat. 6. Kesabaran dalam menunggu Tuhan, ayat 18. Musa berada di gunung selama 40 hari dan 40 malam. Maknanya, hubungan dengan Tuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan kesetiaan. Kesimpulan makna pasal 24 adalah, pasal ini menegaskan bahwa Tuhan mengikat perjanjian yang kudus dengan umatnya. Hubungan dengan Tuhan didasarkan pada ketaatan, pengorbanan, dan penghormatan terhadap kekudusannya. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.